Integritas tidak hanya bersandar pada satu orang, tapi membangunnya harus bersama-sama pada sesuatu yang di atas manusia. Mudah-mudahan. Baik, sekali lagi kita kasih tepuk tangan untuk 3 narasumber kita. Nah, baiklah, untuk memulai pembicaraan ini, tadi kita sudah berembuk. Rasa-rasanya kalau budayawan jangan dikasih kesempatan pertama, Pak. Mereka biasanya suka komentar, ya, suka mengulas segala macam, itu biar terakhir aja. Yang pertama terus saja kita cari berikan kesempatan kepada Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat Pak Brigjen Kumpul Kus Widianto Sujadi. Kenapa? Karena beliau baiklah mungkin perlu kita dengar bagaimana apa itu korupsi yang perlu direview lagi. Mungkin banyak kita yang belum tahu atau lupa atau pura-pura tidak tahu, Pak. Kemudian juga perlu dijelaskan apa itu peran serta masyarakat. Silakan Pak Kumpul, monggo. Terima kasih. Boleh berdiri Pak ya? Silakan, bebas, boleh berdiri, Pak, izin, Pak, ya? boleh joget, boleh juga Pak, Ya. bebas. Mohon maaf nih Pak, karena saya laki-laki jadi saya harus berdiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli rambutan ke pasar Jumat, di tengah jalan kena tilang. Mohon maaf yang beragama Islam, karena jawab salamnya kurang semangat, terpaksa saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lari pagi penuh dengan keringat, habis mandi segarnya luar biasa. Alhamdulillah jawab salamnya sudah semangat, mudah-mudahan bukan karena terpaksa. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Menteri beserta seluruh jajaran di Kementerian KKP. Terima kasih, saya kesempatan pertama dikasih oleh moderator. Saya berdiri biar kita lebih enak, karena saya lihat di sini banyak senior-senior saya, banyak juga ahli dari pembangun integritas didikan KPK, banyak juga paksi, kan seperti itu. Baik, saya akan mulai dari kenapa kok kita perlu memupuk budaya integritas anti korupsi. Satu kunci saja. Karena apa? Jangan pernah menyesal, jangan pernah menyalahkan kejadian. Karena kejadian itu kita yang memilih. Kuncinya itu aja. Makanya kita perlu memupuk semangat anti korupsi. Semangat integritas anti korupsi. Jangan pernah menyalahkan kejadian, karena kejadian itu kita yang memilih. Ya, banyak orang setelah kejadian baru ribut, saling menyalahkan dan sebagainya. Tidak ada upaya pencegahan. Makanya kita ingatkan, jangan pernah kita menyalahkan kejadian, karena kejadian itu kita yang memilih. Tadi Pak Menteri menyampaikan, memupuk budaya anti korupsi utamanya adalah diri sendiri. Makanya selalu saya sampaikan, korupsi itu adalah pilihan hidup. Korupsi itu adalah pilihan hidup. Hari ini nggak korupsi, besok belum tentu, termasuk saya. Ya, hari ini nggak korupsi, besok belum tentu, termasuk saya. Makanya kenapa kok kita perlu memupuk budaya anti korupsi? Kita flashback ke belakang sebentar. Kejahatan korupsi itu ibaratnya adalah fenomena gunung es. Ada puncaknya, kemudian ada bongkahan es di bawahnya. KPK selama berdiri sejak 2004 sampai dengan 2022, puncak gunung esnya itu 1444 ditangkap. Kemudian 128 diantaranya adalah perempuan. Pertanyaannya, kita terus melakukan penangkapan, tetapi nyatanya korupsi terus terjadi. Ya, karena apa? Kita hanya membabat di atasnya. Sementara bongkahan es yang di bawah itu lebih besar. Pertanyaannya, apakah kita termasuk dalam bongkahan es yang di bawah? Artinya kita sudah melakukan korupsi, hanya belum naik ke atas. Semuanya kembali berpulang pada kita masing-masing. Makanya sekali lagi KPK dalam rangka memberantas korupsi tidak mungkin hanya mengedepankan penegakan hukum. Perlu adanya kegiatan pencegahan. Pencegahan itu apa? Dengan melakukan perbaikan sistem. Makanya ada pelaporan LHKPN, ada manajemen suap, digitalisasi dan sebagainya. Itu upaya pencegahan. Kemudian KPK juga melakukan strategi yang namanya pendidikan anti korupsi. Masuk ke kurikulum pendidikan untuk merubah apa? Merubah budaya. Ya. Untuk merubah budaya yang kebiasaan-kebiasaan korupsi tadi yang dianggap sebagian masyarakat sebagai budaya, walaupun budaya itu sebenarnya yang bagus-bagus. Tapi karena ini dianggapnya semuanya sudah melakukan,
Makanya kita rubah. Makanya kenapa kok kita perlu memupuk budaya anti korupsi. Itulah pendidikan. Termasuk hari ini adalah kegiatan kita pendidikan. Sifatnya adalah mengingatkan. Itulah strategi KPK. Tetapi sekali lagi, ketika strategi tersebut tidak akan efektif, efisien berjalan, kalau tidak ada namanya peran serta dari seluruh elemen masyarakat, termasuk kita. Ya. Karena apa? Pada dasarnya korupsi adalah pilihan hidup. Sebuah pilihan didasarkan adanya sebuah keyakinan. Dari keyakinan akan timbul namanya niat. Dari niat hanya ada dua, melakukan atau tidak melakukan. Melakukan ketemu kesempatan, terjadilah pelanggaran, terjadilah perbuatan melanggar hukum. Ya. Oleh karenanya supaya kita memiliki keyakinan untuk tidak melakukan korupsi, itulah perlunya penanaman nilai-nilai integritas. Makanya saya terima kasih kepada Pak Menteri dan jajarannya, kita memupuk budaya integritas. Kita berikan keyakinan kita supaya tidak melakukan korupsi. Integritas mudah diucapkan, tapi sulit dilakukan. Sekali lagi, integritas mudah diucapkan, tapi sulit dilakukan. Ya. Semua orang boleh mengatakan saya berintegritas. Silahkan. Tetapi saya sendiri, saya belum berani mengklaim saya berintegritas. Saya selalu meningkatkan integritas. Makanya kenapa kok kita selalu implementasikan peningkatan integritas? Karena apa? Integritas nggak mudah. Bahkan boleh saya katakan, kita akan melihat seseorang berintegritas atau tidak, tunggu setelah meninggal. Setelah meninggal baru ketahuan yang bersangkutan berintegritas atau tidak. Karena apa? Pada dasarnya integritas itu yang pertama. Perlu namanya iman yang kuat. Bukan hanya sekedar saya punya agama, punya KTP dan sebagainya. Bukan. Iman yang kuat dan diimplementasikan. Ya. Yang kedua, perlu adanya komitmen. Komitmen terhadap keyakinan agama kita, komitmen terhadap aturan. KKP sudah ada aturan semua. Ya, tinggal kita komitmen nggak dengan aturan yang ada di KKP. Setelah komitmen masih ada lagi konsistensi. Mohon maaf jangan hanya anget-anget tai ayam, awal-awalnya saja. Konsistensi ini nggak gampang. Ya. Iman yang kuat, komitmen, konsisten. Masih ada lagi tahan terhadap godaan. Karena apa? Banyak para pejabat terlibat tindak pidana korupsi dan sebagainya nggak tahan terhadap godaan. Aji mumpung dan sebagainya, kapan lagi dan sebagainya. Nggak mudah tahan terhadap godaan. Apalagi ibu-ibunya. Ya, mohon maaf. Wah, itu sudah menjabat, kita sudah menjabat 2 tahun begini-begini aja. Saya lihat di samping baru 3 bulan sudah beli ini, beli itu. Tahan terhadap godaan, nggak mudah. Yang kelima, rela berkorban. Ya, rela berkorban. Rela berkorban ini demi mempertahankan sebuah kejujuran, kita siap dicopot dan sebagainya. Demi mempertahankan prinsip-prinsip integritas, kita siap dicopot dan sebagainya. Kita siap sendiri, nggak mudah. Ya, rela berkorban. Makanya yang kita harapkan adalah loyal terhadap tugas, bukan loyal karena mauan. Ya, itu integritas. Kemudian yang keenam adalah butuh dukungan orang lain. Untuk apa? Untuk mengingatkan. Hari ini kita di sini saling mengingatkan bagaimana kita memupuk budaya anti korupsi. Ya. Kuncinya adalah di hati kita sendiri. Kita semua, ya. Karena apa? Yang ada dalam hati kita itu niat kita masing-masing. Itulah yang kita perangi. Ya, itulah yang kita perangi bagaimana supaya kita tidak memiliki niat untuk melakukan korupsi. Caranya bagaimana? Kita pupuk budaya. Budaya integritas. Ya. Apa saja sih integritas? Kalau di KPK ada 9 nilai integritas. Atau yang sering disebut dengan Jumat bersepeda kakak. Ya, jujur, mandiri, tanggung jawab, ya. Berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Itu nilai-nilai integritas, kemudian menjadikan nilai-nilai anti korupsi. Gak mudah. Semua boleh mengucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. KPK juga pernah melakukan survei terhadap pasangan suami istri. Itu hanya 6% yang menanamkan kejujuran kepada anak. Nah, ini juga tentunya menjadi perhatian kita bersama. Jadi sekali lagi, kesempatan yang berbahagia ini kita sangat-sangat berterima kasih karena apa? Kita saling mengingatkan. Kita saling mengingatkan bagaimana kita sama-sama memupuk yang namanya budaya anti korupsi. KPK menyadari pemberantasan korupsi tidak mungkin hanya dilakukan oleh KPK sendiri. Tetapi perlu peran serta masyarakat. Karena apa? Ayo lawan korupsi, ayo perang melawan korupsi, musuhnya nggak jauh-jauh. Musuhnya ada di hati kita masing-masing.
musuhnya di hati kita masing-masing. Makanya sekali lagi, ya, jangan pernah menyalahkan kejadian, karena kejadian itu kita yang memilih. Nah, itu mungkin hal-hal yang dapat saya sampaikan. Saya tidak akan terlalu menggambarkan tentang kejahatan korupsi, karena Bapak Ibu semuanya saya yakin paham. Saya hanya mengingatkan bagaimana kita sama-sama memupuk budaya anti korupsi. Nggak mudah, sekali lagi nggak mudah. Ya. Budaya itu seharusnya yang bagus-bagus. Tetapi faktanya, karena korupsi dianggap sudah biasa, korupsi kejahatan luar biasa. Tetapi karena semua orang, ya, semua orang sebagian di antara kita, ya, menganggapnya biasa sehingga biasa-biasa. Bahkan mohon maaf, seorang pelaku korupsi ketangkep, tertawa-tawa. Ya, tertawa-tawa artinya apa? Enggak merasa bersalah. Bahkan di antara kita sendiri mengatakan apa? Oh, itu lagi apes. Oh, itu apesnya saja dia. Artinya apa? Kalau itu lagi apes berarti kita juga melakukan. Makanya kembali lagi, apakah kita masuk dalam bongkahan es, ya, ataukah kita masuk dalam air? Makanya kalau kita masuk dalam bongkahan es, mari kita cairkan, ya, jangan sampai muncul ke permukaan. Karena kalau muncul ke permukaan, yang malu bukan hanya dirinya, tetapi seluruh keluarga besar kita. Itu hal-hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Brigjen Polisi Kumbul Kuswidianto Sujadi SIK SH, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Kira-kira paparannya udah jelas. Yang paling penting itu 9 integritas itu Pak ya. Itu apa? Mudah-mudahan tertanam di benak kita masing-masing. Terima kasih Pak Kumbul atas paparannya. Langsung saja kita mengancik pada pembicara kedua ini. Pembicara kedua ini sengaja dipilih yang usianya memang sama banyak anak-anak usia produktif di KKP yang masih muda. Ini pembicara filsuf milenial plus, ya kan? Dia bilang dirinya sebagai provokator milenial. Jadi hobinya bicara filsafat. Kalau Anda lihat di YouTube misalnya pembicaraan Mas Sabrang itu kadang-kadang saya juga nggak mudeng kadang-kadang. Jadi tolong nanti agak disederhanakan aja. Kira-kira sebagai apa? Budayawan, filsuf dan provokator Sabrang Mowodamar Panuluh, yang Anda semua tahu beliau adalah lead vokalis dari grup band Leto. Tangan ya. Yang salah satu lagunya tahu kan, Ruang Rindu ya. Sabrang banyak yang nanya tadi, kira-kira Anda mau bikin album kapan lagi di Leto? Masih eksis gak itu grupnya? Oh masih ya? Ya, oke. Baiklah. Kita nggak ngomong soal Leto, tapi kalau mau disinggung nggak apa-apa, sekalian promosi ke teman-teman semua di sini. Baiklah, mari kita simak bersama-sama komentar, pandangan dan juga pendapat hasil kontemplasi dari budayawan kita yang masih muda belia, Sabrang Mowodamar Panuluh. Silakan Mas Sabrang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sedulur-sedulur semua sehat. Semoga sedulur-sedulur semua waras. Karena semua pentingnya untuk interaksi kita hari ini. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk berbicara di sini karena saya sangat sering mendengar berbagai macam institusi judulnya membangun budaya tapi tidak melibatkan budayawan. Jadi ya saya nggak paham apa yang dibangun sebenarnya. Karena budaya juga perlu kita bedah. Saya kebetulan beberapa waktu terakhir banyak seminar dan undangan urusan moral, integritas, etik, dan seterusnya. Tanpa kita benar-benar melihat mekaniknya seperti apa. Karena itu bukan hal yang sederhana. Jadi sebenarnya saya bukan filosof, saya lebih kepada mekanik. Kalau saya membahas sesuatu, itu biasanya saya mulai dari simplek. Artinya bahas hurufnya dulu sebelum membangun kata-kata, baru kemudian kata-kata dikumpulkan menjadi kalimat, kemudian menjadi paragraf dan seterusnya.
Di sini ada beberapa kata kunci, budaya, integritas. Menurut saya kita perlu membedah dulu budaya itu apa dan integritas itu apa, baru kemudian kita jadi tahu angle of attack-nya, kita jadi tahu approach-nya gimana untuk membangun sebuah budaya. Menurut saya seperti itu, mungkin yang akan saya sumbangkan kali ini adalah itu. Pertama sendiri tentang budaya dan tradisi, ini seringkali disimpang siurkan antara budaya dan tradisi. Perlu kita ketahui perbedaan utama antara budaya dan tradisi. Dua-duanya kesamaan dan perbedaan. Kesamaannya adalah sebuah perilaku yang disetujui oleh komunal untuk bisa menjadi standar kesamaan budaya dan tradisi. Bedanya, tradisi itu diturunkan secara vertikal. Artinya belajar dari bapaknya, bapak belajar dari mbahnya, mbah belajar dari mbahnya mbah, misalnya gitu. Kalau budaya itu transmisinya horizontal. Belajar dari temannya. Misalnya TikTok itu bukan tradisi, itu budaya. Karena saya yakin tidak ada satupun orang di sini yang pakai TikTok atau Instagram belajar dari bapaknya. Justru kebalik, bapaknya yang belajar dari anaknya. Jadi itu budaya yang muncul. Mungkin berikutnya itu akan menjadi tradisi karena anak Anda tanya sama Anda bagaimana cara memakai Instagram, kan gitu. Itu bedanya budaya dan tradisi. Budaya horizontal, tradisi vertikal. Oke, nanti akan bersambungan dengan integritas. Kan kita mau membangun budaya integritas. Sekarang kita terpisah membahas integritas itu apa. Integritas adalah perilaku yang sesuai dengan sebuah value yang diadopsi oleh seseorang. Ada dua garis yang perlu saya urut. Pertama gini, integritas itu lahir selalu dari keputusan manusia. Seperti tadi dibilang, melakukan sesuatu atau tidak. Tapi ada urutannya di situ, nggak langsung ngomong iya atau tidak. Ada sebuah nilai yang diadopsi manusia atau hukum, bisa nilai agama, bisa hukum negara, bisa nilai keluarga, apapun itu bisa diadopsi oleh seorang individu. Kemudian nilai itu digunakan untuk membedakan benar salah. Menurut hukum benar, menurut agama salah misalnya. Misalnya gini, makan babi menurut nilai agama Islam salah, tapi menurut hukum tidak melanggar hukum, kan misalnya gitu. Jadi setiap set nilai itu punya kriteria berbeda untuk membedakan benar salah. Pertama, manusia mengambil nilai, kemudian digunakan untuk membedakan benar salah. Ketika dia mampu menggunakan nilai itu untuk membedakan benar salah, artinya manusia itu punya moralitas. Nah, setelah itu ketika moralitas itu dilakukan benar-benar, itu baru namanya etik. Nilai adalah tolak ukur. Moral adalah kemampuan menggunakan tolak ukur itu untuk membedakan benar salah. Terus kemudian kalau benar salah itu dilakukan benar-benar, itu namanya etik. Kan gitu. Jadi orang koruptor, korupsi, dia tahu bahwa korupsi salah. Dia sebenarnya punya moral. Karena dia bisa membedakan benar salah, tapi tidak punya etik, karena dia tidak melakukan sesuai yang moralnya katakan. Dia melanggar moralitasnya sendiri. Nah, setelah ada keputusan etik itu tadi, semakin dia konsisten melakukan etika sesuai dengan moralitasnya, integritasnya semakin tinggi. Jadi integritas adalah agregasi dari keputusan terhadap etika, terhadap moral yang dia percayai. Nah, mohon maaf ini agak bukan filsafat ini bukan filsafat, ini mekanik, ini mekanik pemahaman tentang ini baru sebentar lagi satu garis lagi. Tadi saya terusin dulu daripada Muhammad ya, mohon maaf Pak Jiwo. Jadi tadi ada nilai, ada morality, ada etik, baru kemudian etika itu dilakukan seberapa sepanjang hidupnya, jadinya tingkat integritas. Semakin tinggi integritasnya, semakin banyak dia melakukan etika sesuai dengan moralnya. Jadi nilainya dia pegang benar-benar itu. Hidupnya berjalan sesuai dengan nilai. Itu artinya integritasnya semakin tinggi. Oke, itu dari sudut pandang konsep. Itu tadi di dalam logika semuanya. Tapi gini, kalau mau membangun budaya di situ tidak cukup. Pengetahuan itu hanya ujung gunung es kalau mau ngomong tentang pengetahuan, tentang membangun budaya. Karena asalnya gini, ini
bukan filsafat ya lagi-lagi. Aku kalau ngomong rodok ruwet, filsafat ora, gak filsafat, ini mekanik, ini benar-benar mekanik ini. Gini, jangan lupa tadi, keputusan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan moral atau tidak, itu kan kita dalam jangka waktu panjang kita sebut sebagai integritas. Tapi kuncinya si manusia membuat sebuah keputusan. Kuncinya adalah manusia membuat sebuah keputusan. Seperti mau korupsi atau tidak, itu tadi itu kan keputusan manusianya. Yang kelihatan di luar adalah aksinya. Yang terjadi di dalam adalah keputusan kognitif intelektualnya. Pengetahuan terhadap nilai, sekitar, dan seterusnya. Pengetahuan terhadap penggunaan kognitif untuk membuat keputusan. Tapi, nah ini mulai agak susah nih. Kita ngomong budaya, karena hal ini nggak sering dibahas. Tapi semua intelektual itu pasti tergantung yang namanya perasaan. Kalau Anda lagi hatinya seneng, lebih banyak ngasih sedekah daripada ketika hatinya susah. Ketika di sini misalnya saya tanya, di sini ada yang penderita cacat tuna asmara. Maksudnya nggak punya pasangan gitu. Banyak ya, oke. Anda pasti mengalami ketika Anda nembak pacar, Anda diterima, hari itu sangat gembira, Anda mau dikatain anjing, babi atau segala macam, Anda nggak akan marah. Logika Anda tahu bahwa Anda dihina, tapi perasaan Anda rasanya enak. Keputusan logika jadi berubah. Jadi di bawah intelektual itu ada yang namanya perasaan, feeling, yang membuat keputusan Anda bisa berubah pada kejadian yang sama. Nah, ke bawah lagi nih. Di bawah feeling juga terpengaruh sesuatu. Di bawah feeling itu ada yang namanya emosi, emotion. Feeling sama emotion berbeda. Feeling adalah yang kita pahami, kita rasakan. Emotion, kalau bahasa Inggris kan motion itu bergerak. Emotion, energi yang bergerak. Emotion adalah moving energy, energi yang bergerak. Energi dari mana? Dari fisiologi manusia. Kita merasakan ketika kita hidup fisiologi ini, ada energi yang bergerak. Jantung bergerak, nafas bergerak, ada darah yang berputar, ini energi yang bergerak. Ketika kita merasakan sesuatu, baru kemudian ada feeling yang kita pahami. Tapi intinya ada energi yang bergerak. Di sini titik membangun budaya. Bukan pada kognitif, karena kognitif 3 tingkat di atasnya. Emotion, energi yang bergerak ini ada pada diri manusia dan pada interaksi. Bagaimana membangun energi yang bergerak di antara manusia? Salah satu contohnya gini. Anda disuruh membangun integritas kayak apa sesuai dengan peraturan kantor. Kalau teman Anda atau pimpinan Anda melanggar tapi tidak dihukum, Anda tidak akan mau membangun integritas. Ngapain saya susah-susah membangun integritas? Orang kan teman saya kayak gitu aja nggak dihukum kok. Nggak punya efeknya kok. Salah satu contoh pemerataan terhadap permainan, gameplaynya adil untuk semua, itu adalah manajemen tentang emotion, energi yang bergerak. Emotion, energi in motion, energi yang bergerak. Ini yang tidak jarang dibahas karena memang susah. Memang tidak gampang untuk menggali seperti itu. Butuh pemahaman sosiologi, butuh pemahaman psikologi, dan butuh pemahaman neuroscience untuk memahami emotion, energi yang bergerak. Ada mirror, neuron, dan seterusnya lah. Jadi untuk membangun budaya, para pemerakarsanya harus paham bagaimana energi bergerak antara manusianya. Karena kalau energi bergeraknya sudah benar, budaya akan muncul tanpa bisa dicegah. Contohnya TikTok. Susah banget Anda berhenti main TikTok. Susah main Instagram. Dan itu nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang kampanye. Bener nggak? Teman Anda ikut. Ternyata seru, diteruskan. Karena ada emotion yang bergerak di antara interaksi tersebut. Dan terjadi keadilan peraturan di situ. Kamu melakukan apa, followernya berapa, melakukan apa, followernya berapa, disukai berapa, dan seterusnya. Banyak faktor yang terjadi pada emotion. Mungkin yang saya sumbangkan hari ini adalah sangat benar, sangat setuju bahwa budaya integritas harus dibangun. Karena tanpa integritas tidak ada satu mesin pun di dunia yang bisa berjalan. Tidak ada satu organisasi pun yang bisa berjalan. Kalau kita naik mobil, kita punya keyakinan penuh bahwa semua part dari mobil itu punya integritas untuk mengikuti hukum alam. Kalau satu tiba-tiba nggak mau terbakar bensinnya ya selesai, nggak jalan. Semua di situ patuh pada sebuah peraturan, namanya peraturan alam.
Sehingga mobil itu bisa bergerak. Pada level institusi manusia juga seperti itu. Kan seperti mesin yang bergerak ini. Kalau tidak semua mesin, tidak semua gearnya pada peraturan yang sama, tidak mungkin terjadi integritas, tidak mungkin terjadi institusi yang baik. Integritas tidak hanya bersandar pada satu orang, tapi membangunnya harus bersama-sama pada sesuatu yang di atas manusia. Atas manusia itu artinya rule of the game pada yang dipatuhi oleh semua pelakunya. Sehingga terjadi energy in motion yang membangun budaya tersebut. Kognitif paling atas, di bawahnya ada perasaan, diatur oleh emotion. Mari kita bersama-sama mulai mikir nih, interaksi kita satu sama lain gimana sih? Apakah gameplay di kantor fair untuk saya kemudian menjadi punya integritas tinggi? Kalau enggak fair, enggak akan ada yang mau. Kan gitu ceritanya. Nah mungkin yang saya ceritakan agak kompleks, tapi saya pengen berguna di sini, jadi saya menceritakan apa yang saya pahami. Kalau Anda nggak paham itu masalah Anda, kan kita punya tanya jawab kemudian hari ini. Saya pengen membangun budaya, jangan makan snack aja, sekali-sekali makan yang bergizi walaupun harus disendok dengan bertanya berkali-kali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.